mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan tasdik dalam pandangan Immanuel Kant. Pada pertemuan terdahulu kita telah menggambarkan bagaimana konsepsi dan sumbernya menurut Kant. Hari ini kita akan mentasdik konsepsi tersebut. Kita berusaha untuk menemukan landasan ilmiah secara objektif dari konsep yang dibangun dalam pemikiran Immanuel Kant. Informasi-informasi yang kita dapatkan terdahulu, pertama, epistemologi yang dibangun oleh Immanuel Kant itu terbagi dua. Pertama, ada yang bersifat sintetik. Kedua, ada yang bersifat analitik. Apa saja pengetahuan yang sintetik? Yaitu segala hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seseorang mendapatkan sebuah konsep itu dari alam sebagai landasan. Tetapi pengetahuan tersebut hadir gambarannya di benak manusia itu karena di dalam benak manusia ada yang disebut dengan 12 kategori. Kenapa seseorang bisa mempersepsi mengenai bentuk dari papan tulis? Karena di dalam benak manusia ada sebuah kategori mengenai kuantitas. Sehingga kita tahu papan tulis ini memiliki panjang sekian sentimeter, memiliki lebar sekian sentimeter. Karena di dalam benak kita itu ada sebuah kategori mengenai kuantitas. Mengapa rangkaian kejadian di alam kita bisa rangkaikan di dalam benak kita? Karena di dalam benak kita ada sebuah kategori mengenai relasi. Dua fenomena terjadi secara berurutan, ditangkap oleh rasio kita dengan kategori relasi. Berarti kita menemukan ada hubungan antara fenomena yang pertama dengan fenomena yang kedua. Prosesnya kan seperti itu terjadinya konsep. Namun di sisi lain, Immanuel Kant tidak menemukan landasan ilmiah mengenai pengetahuan tentang Tuhan. Dia meyakini tentang keberadaan Tuhan, tapi dia berargumentasi bahwa Tuhan itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Tuhan itu bukan ranahnya pemikiran manusia. Immanuel Kant itu menolak yang namanya net idea. Dia menolak bahwa manusia memiliki pengetahuan yang dibawa sejak lahir. Seperti yang dikatakan oleh
Descartes. Dia berargumentasi bahwa pengetahuan manusia itu dibangun dari sebuah kategori yang ada di benak manusia. Landasannya dari mana? Dari alam. Maka dikatakanlah bangunan epistemologi tersebut sebagai sintetis. Tetapi ketika berbicara tentang Tuhan, dia tidak menemukan landasan ilmiah di alam. Karena dia tidak menemukan bentuk Tuhan secara ilmiah di alam. Tetapi dia pun menolak bahwa pengetahuan tentang Tuhan adalah bawaan sejak lahir. Lalu dari mana pengetahuan tersebut? Ya diyakini saja oleh Kant. Dan Kant mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui Tuhan. Karena Tuhan itu di luar ranah pikiran. Informasi selanjutnya yang kita dapat, persamaan antara Immanuel Kant dan Descartes, dia sama-sama meyakini Tuhan. Tetapi Descartes meletakkan pengetahuan tentang ketuhanan di innate idea, di pengetahuan bawaan. Sedangkan Immanuel Kant menolak hal tersebut. Tapi persamaannya sama-sama meyakini. Yang selanjutnya, kekhasan dari Immanuel Kant adalah 12 kategori. Teman-teman nanti secara perinci bisa dipelajari lebih detail apa saja 12 kategori yang dikelompokkan menjadi 4 poin, yaitu kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Nah, apabila kita strukturkan konsep yang ada di benak manusia, menurut Kant, ini kan berasal dari alam. Tetapi manusia tidak mungkin mendapatkan gambaran tersebut dari alam apabila tidak terdapat di rasio landasan mengenai pengetahuan tersebut, atau dia sebut dengan ini 12 kategori tadi. 12 kategori ini bersifat potensi, mengaktual saat indera bersentuhan dengan alam. Mengapa manusia mengetahui bahwa papan tulis itu terbuat dari kayu? Padahal bisa jadi dia tidak melihat proses pembuatan papan tulis. Karena ada salah satu kategori di dalam benak manusia mengenai relasi. Relasi antara bentuk papan tulis dan bentuk kayu. Ketika dianalisa, papan tulis ini berbahan dasar kayu. Oh, berarti papan tulis ini tadinya dari pohon, dari kayu.
ada hubungan yang dibangun oleh manusia. Saat ditanya makanan ini terbuat dari apa, manusia mencari bahan dasarnya, bahan bakunya. Atau ketika ada bahan baku akan dibuat jadi apa? Manusia kan bisa memprediksi hal itu. Karena di dalam benak manusia terdapat kategori tersebut. Sehingga bahan-bahan yang ada di alam, manusia bisa olah, bisa melakukan inovasi dan kreasi, karena di dalam benak manusia itu memiliki kategori-kategori tersebut. Setidaknya pertemuan terdahulu kita menggambarkan seperti itu. Jadi dalam ilmu pengetahuan kita bisa menemukan landasan objektif dari konsep yang dibangun oleh Immanuel Kant. Mengapa ada konsepsi tentang papan tulis? Mana landasan objektifnya kita bisa temukan di alam. Berbeda dengan Platon. Apa yang dikonsepsi kita sulit menemukan landasan ilmiahnya karena dia menolak pengetahuan ilmiah. Descartes, konsepsi yang dibangun di rasional, ketika kita cari di landasan ilmiah, dia meragukan. Secara tidak langsung dia menegaskan bahwa setiap konsep yang ada di dalam benak manusia itu bukan berasal dari alam, tapi berasal dari rasio, kan seperti itu. Karena alam meragukan. Berbeda dengan Kant, apa yang dikonsepsi oleh manusia, Kant rumuskan bahwa konsepsi tersebut berasal dari alam. Dan kita pun bisa mencari landasan tersebut di alam. Apa yang dimaksud oleh Kant. Tetapi yang menjadi persoalan, ini 12 kategori dari mana? Apakah bawaan lahir, sedangkan dia menolak innate idea? Ataupun berasal dari alam? Kalau berasal dari alam, sudah dipastikan dia bukan rasional. Dia bukan merupakan kaum rasionalis kalau seperti itu. Tetapi kaum empiris yang mengatakan seluruh pengetahuan itu bersumber dari alam. Jadi konsepsi yang berasal dari rasio yang menurut pandangan Immanuel Kant, sebenarnya mana landasan rasio itu? Apa yang berasal dari rasio? 12 kategori. Dia menolak ini bawaan sejak lahir. Kalau dia menolak, lalu ini dari mana? Dari alam. Kalau begitu dia empiris. Jadi secara tasdik, Immanuel Kant ini tidak termasuk ke dalam kaum rasionalis. Tetapi justru dia mendekati kaum empiris. Karena ketidakjelasan, 12 kategori ini bersumber dari mana? Apakah dibawa sejak lahir? Sedangkan dia tolak. Atau ujug-ujug ada di rasio? Kemungkinan terbesar 12 kategori ini berasal dari alam. Jadi kalau dalam konsepsi itu bagaimana terbentuknya gambaran di dalam benak manusia, kalau dalam tasdik kita berusaha untuk
menemukan landasan objektif dari gambaran yang ada di benak kita. Jangan sampai apa yang ada di benak kita itu tidak kita temukan landasan ilmiahnya di alam. Berarti itu kan hanya ciptaan dari rasio, atau bisa disebut dengan hayalan. Karena rasio itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi, mengkomposisi dari dua konsep. Konsep uang kita temukan di alam, konsep pohon kita temukan di alam. Tetapi setelah dikomposisi menjadi pohon uang, itu kan kita tidak temukan landasan ilmiahnya di alam. Kalau ada pun pohon uang itu bukan pohon uang, mainan yang berbentuk pohon-pohonan uang, bohongan kan seperti itu, karena dia tidak tumbuh, dia tidak berbuah uang. Selanjutnya kita mempertanyakan mengenai pengetahuan analitik yang dibangun oleh Kant, yaitu mengenai Tuhan. Kalau tentang ilmu pengetahuan ini kan sintetik, dianggapnya seperti itu. Walaupun tadi kita persoalkan mengenai 12 kategori. Jadi dikatakan kaum rasionalis karena menganggap konsepsi itu berasal dari rasional. Tapi ternyata dia menolak bahwa rasio memiliki sumber bawaan sejak lahir. Berarti kan 12 kategori ini baru hadir di dalam rasio. Sebelumnya dari mana? Berarti kan seperti itu. Nah, pada pengetahuan analitik Tuhan oleh Immanuel Kant dikunci bahwa dia tidak mungkin ditemukan di alam. Ini kita mencoba untuk mentasdik konsep tentang Tuhan yang ada di benaknya Immanuel Kant. Kok ada konsep Tuhan di benaknya? Dalam proses mentasdik, kita mencoba untuk menemukan landasan objektif dari konsep tersebut. Dari mana konsep tersebut? Dia tolak dari alam. Bawaan sejak lahir, dia tolak juga. Kemudian dia memungkas pendapatnya dengan bahwa Tuhan tidak bisa diketahui. Lalu dia tahu dari mana bahwa Tuhan itu ada. Atau dia adalah neoplatonik, kan seperti itu. Yang menolak landasan ilmiah, tidak juga menemukan sumber dari rasio. Kemungkinan terbesar konsepsi tentang Tuhan yang ada di benak Immanuel Kant itu hayalan-hayalan Immanuel Kant, bisa jadi kan seperti itu. Jadi walaupun sama-sama merupakan pemikir rasionalis, antara Descartes dan Immanuel Kant ini memiliki perbedaan. Seperti yang tadi telah dikemukakan bahwa Immanuel Kant itu mengatakan bahwa salah satu sumber pengetahuan itu dari rasio, dan itu tidak termasuk kepada ide bawaan lahir, tetapi bersifat potensi yang aktual saat indera bersentuhan dengan alam. Sedangkan Descartes sudah kita pahami, dia meragukan alam sebagai sumber
Selanjutnya, Descartes meyakini Tuhan, Immanuel Kant meyakini Tuhan. Tapi Descartes mengatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan bukan berasal dari alam, tapi ide bawaan lahir. Sedangkan Kant ini menolak juga bahwa Tuhan itu dari alam. Dia katakan bukan dari alam. Dia juga mengatakan bukan ide bawaan lahir, karena Tuhan tidak bisa diketahui. Nah, kekhasan dari Immanuel Kant yang tidak ada pada pemikiran Descartes adalah mengenai 12 kategori. Kalau kemarin kita melihat tasdik di pemikiran Descartes, itu justru kita mencurigai dia sangat empiris. Dalam bahasanya saja dia meragukan alam. Toh nyatanya dia melandaskan sesuatu pada pengetahuan terdahulu, dan apabila kita pertanyakan pengetahuan terdahulu itu dari mana, kan dari alam. Atau apabila kita mengikuti apa yang dia akui pada init idea, bukankah dia juga mirip-mirip Plato? Saya dulu telah mengetahui. Bedanya kalau Plato pas lahir lupa, kalau Descartes pas lahir ingat, dibawa sampai lahir pengetahuan tersebut. Kalau kan dia menolak ini tidak. Dia menolak juga bahwa itu berasal dari alam. Terus dari mana? Bukankah itu mirip-mirip dengan Plato, kan seperti itu. Lebih tegas Plato mengatakan bahwa hal tersebut berasal dari archetype. Walaupun kita tidak temukan alam archetype itu di mana. Nah, yang menjadi persoalan karena kita hidup tidak hanya bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, kita pun sebagai kaum yang mengakui Tuhan, secara otomatis ketuhanan itu senantiasa hadir dalam berbagai aspek kehidupan yang kita alami. Sedangkan pengetahuan tentang Tuhan ini kita tidak temukan landasannya di alam. Lalu dari mana ini? Kan bisa jadi pengetahuan tentang Tuhan yang kita pahami adalah hayalan-hayalan kita terhadap sesuatu yang bersifat abstrak, yang kita pun sebenarnya tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga keyakinan yang kita akui adalah keyakinan palsu karena tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Hanya pelarian karena kita tidak mengerti, sudah saja kita yakini. Padahal makna dari yakin itu apa? Yakin itu kan setelah mengetahui. Apakah teman-teman yakin menitipkan barang kepada seseorang yang tidak dikenali dan tidak jelas dia itu siapa? Tentu kita harus mengetahui dulu. Walaupun kita tidak kenal, setidaknya kita tahu bahwa dia petugas penitipan barang. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi pada barang yang kita miliki, kita bisa menuntut ganti rugi pada perusahaan yang memiliki karyawan orang tersebut. Seperti itu. Setidaknya ada landasan pengetahuan yang kita bangun. Nah, kemudian apabila konsep pengetahuan seperti ini
memisahkan antara pengetahuan dengan keyakinan. Pengetahuan ini jadi tidak jelas arahnya. Keyakinan kita pun tidak jelas landasannya. Sehingga saya meragukan bahwa manusia hari ini itu memiliki keyakinan. Kalau dikatakan bahwa mayoritas masyarakat kita adalah orang yang menganut suatu keyakinan, saya meragukan hal itu. Keyakinan yang mana yang benar-benar dia yakini? Karena apa yang dia yakini pun tidak dia mengerti. Jadi apabila kita cari konsepsi yang ada di benak manusia, kita berusaha cari landasan objektif konsepsi tersebut di alam, di satu sisi kita temukan apa yang dirumuskan oleh Kant. Tapi saat berbicara mengenai 12 kategori, ini mau kita cari di alam, ini kan dia tolak bahwa ini dari alam. Ini pun bukan berasal dari ide bawaan lahir. Begitupun tentang konsepsi, gambaran-gambaran mengenai ketuhanan yang ada di benak Kant. Kita cari di alam, dia tolak. Berasal dari rasio pun dia tolak karena mengatakan Tuhan tidak bisa diketahui. Lalu dari mana konsep tersebut kan tidak jelas. Karena tidak jelas, kita menduga-duga. Karena alam ditolak, bisa jadi dia menghayalkan gambaran-gambaran tersebut. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Plato. Hayalan itu kan tidak selalu selaras dengan apa yang menjadi kenyataan. Prasangka itu kan tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Setiap orang bisa memiliki prasangka mengenai orang lain. Tetapi prasangka tersebut kan perlu dicari landasan objektifnya. Saya misalkan kehilangan barang. Lalu saya memiliki prasangka barang saya diambil oleh teman saya yang bernama A. Apakah prasangka saya bersifat objektif? Apakah benar sesuai dengan kenyataan? Itu kan perlu dicari landasan objektifnya. Setelah diidentifikasi ternyata bukan. Berarti sangkaan saya salah. Ternyata kebenaran yang sebenarnya yang mengambil barang saya adalah teman saya yang lain, yaitu si C misalkan. Nah, apakah gambaran kita tentang pengetahuan, tentang ketuhanan itu sudah sesuai dengan kenyataannya yang terjadi? Misalkan kita mengkonsepsi bahwa masa depan saya itu akan seperti ini. Karena dilihat dari pengalaman ke belakang, saya sudah mengalami ini. Apakah hal itu benar akan terjadi? Apakah seseorang yang hari ini berada di alun-alun menggantungkan hidupnya kepada belas kasih orang lain, meminta uang 1.000, 2.000 ataupun 500 rupiah, apakah dia dulu semasa seusia dengan kita misalkan, dia mempersepsi bahwa cita-citanya adalah menjadi pengemis? Saya kira tidak. Dia ketika SD pasti dibangun memiliki cita-cita ingin menjadi apa? Pilot. Menjadi apa? Dokter. Menjadi apa? Guru. Tetapi kenyataan yang terjadi hari ini, dia menjadi pengemis. Lalu konsep yang dulu dibangun itu kemana?
Kan seperti itu. Apakah suatu saat nanti setelah kita tua, kita akan mengatakan sabenerna nama mamah jeung bapak teh lain hayang kieu, baheula mah ngabangunna teh kieu. Kunaon atuh mah teh cumpon. Meureun lain takdirna, lain teh takdirna. Mamah seberapa besar berusaha untuk mencapai agar konsepsi tersebut mengobjektif di alam, terwujud di alam, terrealisasi. Kita kan terlalu indah masuk ke dunia konsep. Sedangkan landasan tindakan itu kita tidak tempuh. Jadi bayangan mah enak, masa depan tidak naik ya. Karena saya lebih berhasil timbatan batur. Itu dunia konsep. Mengapa bayangan tersebut hadir di dalam benak kita? Karena kita melihat orang lain, karena kita mendengar dari orang lain. Tapi konsep tersebut terrealisasi, itu kan butuh suatu landasan ilmiah, butuh tindakan yang bukan asal-asalan. Maka tradisi yang dibentuk di kegiatan hari ini, bagaimana teman-teman menyelaraskan apa yang menjadi konsep dengan apa yang menjadi tindakan. Jangan sampai konsep sudah melangit, tindakan masih terbata-bata, masih tidak jelas. Harapan sudah baik, tapi tindakan masih sulit. Maka saya selalu mengilustrasikan, apabila masa depan itu sudah dekat, seseorang akan hidup bersama masa depan yang dia impikan. Namun orang sudah hidup dengan masa depan yang dia impikan, dia tidak mengenal apa yang disebut dengan alasan. Bukan alasan sebab, alasan bahasa Indonesia, alasan untuk tidak melakukan. Hujan, tunduh, poek. Itu berarti masih jauh. Dia letakkan masa depan itu masih jauh. Kalau sudah diupuk mata, wah, kaedanan jalma setiap hari mikirkan apa yang ingin dia wujudkan. Dia mencoba menempuh jalan yang menuju terhadap impian yang dia cita-citakan. Pasti seperti itu. Saat ada orang lain mengganggu, ya, mending kene milu we jeung urang. Dia akan tolak karena dia berusaha untuk menggapai apa yang dia impikan. Ada orang yang tidak sejalan, pasti terpisah. Karena tidak sejalan, orang lain inginnya kemana, kita inginnya ke sini. Ada berbagai ajakan-ajakan yang lebih mengasihkan. Oh tidak, karena saya inginnya ke sini. Jadi saat kita berusaha untuk mencapai finish, kita kan teu bisa eureun heula untuk sekedar minum teh sisri. Yalah ke balap lompat nya yang mulai teh sisri. Tinggalin atuh. Atawa keur lari menuju ka finish teh. Kabogoh di gigireun. Kan di heula. Abdi heula ka warung. Antosan we di dinya. Aek nyampe heula finish kan kitu aya nu kitu aya anu kitu. Ayeuna teh nepi finish. Ayo we naon. Gitu. Nah itu gambaran. Jadi baheula ge abi bekerja Tenesa mental kawin teh 2018. Ini 2018. Pas abi lulus kuliah. Cek mah cenah iraha ka bumi. Ka bumi mah hayu-hayu wae ngan mun ditarosan iraha nikah ajan siap. Emang daek kawin jeung pangangguran jabat teh jelas masa depanna.
Ya sekarang mah udah berarti abi lulus di 2017 di 2017. Coba orang teh kudu gawe naon bu gila lah gitunya. Akhirnya hayang ka Jogja heula ari ke Jogja mainan di dia abi yang ke Jogja naon ke Jogja manggihan anak keur diajar boro-boro manggihan ece mainan gentara 27-an ge jeung gerbang di ditu gerakan anak bangsa tara jadi kagok masa-masa di Rausan mah kajian teh jam 10 kajian namun isuk-isuk indit jam 10 mau bisa nepi ke Rausan da macet di kali urang namun mangkat tas lohor maka buru deui dan ke tas asar kajian mangkat tas asar jam 8 kajian jadi urang teh kagok jam 8 kajian teh jam 2 di Rausan jam 2 jam isa jadi kagok ka mana-mana teh sedengkeun ka Malioboro jarakna sekian jam jadi salila setahun di ditu nah sudah didinya ka kosan ka ieu batur kan keur kikieuan di HMI wah beres setahun ulang ka Ciamis kan teu kudu milu pasea urang mah cek anu jadi teh dek teh jadi PA coba saya dipikiran heula mikir lagi 2 minggu saya mah betul mau hayang-hayangan gitu karena niatnya kan lain-lain nya narima we sabab lamun saya geus narima pasti totalitas pasti ninggalkeun anu lain akhirnya cicing di dieu nah deket deui kan jarakna di Kertasari ka Utama jarak deui nah saya teh make jurus pamungkas ari ece teh hayang nikah atau hayang nikah jeung A beda eta lamun ece hayang nikah sok nikah ayeuna lamun hayang nikah jeung A berarti engke ayeuna A era S2 heula bayangkeun ngadeguan deui 2 tahun jadi saya mah teu pernah curiga ka istri teu pernah namanya boga prasangka buruk ngadeguan ku jangka waktu 3 tahun lebih ge sudah teruji gitu ku diantem oge sudah teruji kan bisa wae ketika diantem teh ka mana gitu nya panggih anu leuwih atau kumaha dan saya ngobrol lamun teu jeung abi mah rugi mana harus bisa nih maka selila di HMI iraha abi rapat ninggalkeun rapat gara-gara abi keur apel di Utama kan bahwa abi keur kajian di komis keulanya jadi kajian abi keur ngadep keneh karena anggap ujian jangan tertahan bukan yang terbaik kan situ nah, orang ayeuna sok aneh lamun nempo anu kada demas ku kabogohna seakan-akan hiji-hijina lalaki teh jadi aing seri karena kakarak sudah wajar gitu ya malam geus orang geus boga tujuan mah nya boga tujuannya orang kan dia orang teh yang jadi nempo lalaki teh ieu lalaki tujuanna ka dinya lain namun lain jangan barang gimana manehna abi ge kitu abi tujuanna ka dieu ningali awewe tujuanna ka dinya nya geus karena nikah mah geus sapoe 2 poe gila coba lamun misalkan teh baheula orang kawin jeung budak meninggalnya ya teh mantan itu direkam direk apa ya landasan ilmiah yang budak meninggal secara landasan ilmiah ya lamun ente nu pelurus lamun lalaki mah nya ceng kan nempo teh hoyong anu naon lah secara landasan ilmiah tapi ieu landasan rasional teu keuna lamun dia ajak ka dieu ajak ulin wae misalkan teh
orang mau kaburu ngajar tuh orang. Jadi si eta mah enaknya yang di Bogohan lain yang di kawin. Namun di Bogohan mah rame. Yuk, ayo. Bogohan yuk, ayo. Makan-makan di mana? Di anu, yuk. Nah, eta jadi ka Bogohan teh enak yang diajak Bogohan. Contoh menal lakinya enak diajak Bogohan. Ah, ya, aya nih. Ah, jajan di anu. Aya. Tah eta teh enak yang Bogohan. Lamun enak yang bisa laki mah lain kitu. Ah, yang aduh kapunten teh biasa. Akhirnya menuju aya pada malam kayaknya ya, minggu mudah-mudahan orang ketika Kamis minggu ada kan aduh hampura orang ngeker kajian ayo gimana orang ke burit aya raker. Nah memang teh enak karena orang kan niatnya jangan ngomong. Jadi selain landasan ilmiah orang perlu dicari landasan rasional. Kudu disposesi secara landasan rasional dapat, secara landasan ilmiah dapat. Ayo landasan rasional hungkul. Namun landasan ilmiah tidak terpenuhi, si eta teh euy. Pintar nama pintar. Nganggur misalkan teh. Geus we si eta mah males misalkan. Beda pengangguran teu gawe tapi bisa nyawa duit anger, beda eta. Jadi si eta teh pintar. Kan males euy. Karena orang repot jeung si eta. Orang kudu capek sorangan jeung si eta. Landasan ilmiah tidak terpenuhi. Landasan ilmiah terpenuhi. Bener si eta, yang bener. Bener si eta kieu. Tapi belat misalkan itu bisa ngarahkeun urang ka mana kitu. Ngarkene jadi duanana ditempuh. Begitupun dengan kuliah. Landasan rasional teman-teman, tujuan asup ka Darussalam naon? Nah, tujuan eta tak ayeuna nu dilakukeun landasan ilmiahna ku teman-teman menuju ka dinya henteu. Lamun henteu guat-guat pindah maksudnya. Guat-guat pindah ulah di ngalakukeun hal nu eta, lakukeun hal anu sesuai jeung naon anu dicita-citakeun ku urang. Lulus tahun sabaraha? 2023 misalkan teh. 2023. Nah, iya kan landasan rasional yang lulus tahun sakieu. Landasan ilmiah, ieu nilai beresan. Kuliah osok atau tara. Engke pas ngerjakeun skripsinya sanggup atau henteu. Kumaha carana ieu? Landasan ilmiah nanti ditempuh. Landasan rasional oge ditempuh. Orang boga cita-cita hayang misalkan teh hayang jadi PNS. Kan teu bisa ngandalkeun susuganan. Kudu milu naon pelatihan CPNS CAT. Oh, daftar ka ditu daftar ka milu pelatihan kursus batur bagian ulin malam minggu jeung kabukuna urang bagian kursus poe Sabtu. Terus urang boga cita-cita misalkan teh naon? Ieu landasan rasional ta urang teh lain landasan rasionalna diiming-imingi terus di dieu dirawat. Hari landasan ilmiahna teu ditempuh. Iya anu menyebabkan orang kalakuanana henteu sesuai jeung anu di cita-citakeunana. Nah, kumaha lamun eueuh landasan rasional di dieu? Karena naon anu dilakukeun eta nu bakal kurang didapat buahna. Tadi teh Apple pasti tanya cita-cita cicing di mana? Betah yang nama cicing di Cianjur. Tapi landasan ilmiah nu ditempuh kawin ka orang Sukadana jeung bapakna landasan ilmiahna mawa nya kadinya gitu. Sanajan cita-citana di Cianjur. Resiko eta erek milih cicing di Cianjur berarti kawin anu jeung perempuan anu daek diajak ka ditu. Tapi kurang bogoh. Nah, aya ieu nu dibogoh pisan. Tapi orang Ciamis jeung diprediksi orang bakal ditarik kadinya ya kan milih orang teh jama mah geus milih ka dieu landasan ilmiahna nya cicing di dieu urang oge hayangna mah cicing di nu loba sinyal di kota deket ka
pagawean jalan alus kan gitu. Tapi aya landasan ilmiah nu lain. Aya nu ngabutuhkeun misalkan nanti atau naon di dieu. Akhirna kan ka dieu. Tuh, jadi poinna teman-teman bisa baca di dia bahwa tidak ada kejelasan dari 12 kategori yang dikonsepsi oleh Kant dan konsep tentang Tuhan yang ada di benak Kant itu tidak jelas apakah dari landasan ilmiah yang dia tolak ataupun dari inet bawaan lahir yang itu pun dia tolak. Nah, ngarelevansikeun kerangka berpikir ieu nya karena nganalisis pengalaman-pengalaman siga tadi. Jadi pengalaman itu disadari dengan kerangka epistemik. Nah, eta nu rada sulit, butuh perenungan. Ulah sampai pengalaman ieu mah hanya diapalkeun alam indra RJR 2 we. Tidak. Pengalaman ieu dianalisa ku kerangka epistemologi ieu gitu. Jadi dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu, dalam memilih pilihan hidup, ya kan butuh landasan berpikir orang. Itu semerta-merta. Lamun semerta-merta asal-asalan sulit. Lamun tadi bapak orang bisa kena konglomerat, tepatnya mikir, oke orang udah kebawakan iya. Ya cek kalau teh, geus tulikeun itu mana mah? Tuh di ditu. Dibari jongko di pasar. Atau walaupun kalau orang adalah kiai besar, buka pondok pesantren besar, orang mesti kudu mikir tarik-tarik sekolah teh. Cuma bapak di kawin saja dengan anak ajangan itu tinggal mohon kawin, bikin pesantren. Atau mana teh berasal ti anak pejabat. Kudu mikiran riot-riot. Yang kendaraan kan dibere naon. Mau diarahkan yang kuliah di mana kari ngomongkan gitu. Tapi lamun orang lain anak kiai besar, lain anak konglomerat, lain anak pejabat, menjalani kehidupannya ku cara mana? Contoh orang, turunan. Berarti orang kudu mikir lebih, kudu berusaha lebih. Karena modal kurang didapatkan 2, kan gitu lompatnya kudu 8 kali lipat tibatan batur. Betul mah 2 kali 2 lengkah oge. Betul mah 8, tinggal 2 lengkah oge. Timbal lama pas bagian udang-udangkeun ka kosan, udang da maneh teh lain rapatar. Si rapatar mah nya udah keleutik ke sepulin. Geus ngasaan naik dina Alphard. Imah 3 miliar. Cita-citana si pikirkeun ku Rapi Ahmad. Urang sana mikirkeun cita-cita urang. Bapak bukan klub. Bapak Abi, apakah mikirkeun geus kuliah kudu kumaha? Henteu, kunaon? Da teu kuliah. Juga nanyakeun tugas ku Bapak dibantuan. Henteu. Da kuliah ge henteu. Ngomong indung sorangan jurusan lulusan SD. Boro-boro di ngobrolkeun masalah perkuliah mah. Wius asup HMI. Naon eta teh jang? Jadi ulah nanyakeun tentang tambal ban ke tukang gorengan gitu. Oh ya teh abi ngeringan kajian filsafat. Ulah teh padahal mama pernah gitu kajian filsafat, betul teu ulah we kan teu jelas. Sakitu heula mangga ka teman-teman nu bade naros sok tentang ieu si Mang Adi itu nelponan wae.